Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Zulfandi Arif Hala, NIM 2306030067. Pada mata kuliah manajemen olahraga kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang analisis SWOT. Konsep dasar dari analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. Beberapa ahli merupakan sebuah instrumen perencanaan strategis klasis yang memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik dalam menentukan strategi. Berikut merupakan analisis SWOT secara epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Secara epistemologi, analisis SWOT ini dapat dipahami sebagai salah satu metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis situasi atau fenomena tertentu. Lalu dari perspektif ontologi, analisis SWOT ini adalah kerangka kerja yang tidak hanya mengevaluasi situasi strategis secara praktis, tetapi juga mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi dalam konteks keberadaannya. Lalu analisis SWOT secara aksiologi membawa pendekatan yang lebih mendalam. Ketika kita mengaplikasikan perspektif aksiologi pada SWOT, kita tidak hanya sekedar mengidentifikasi faktor-faktor objektif, tetapi juga menilai nilai-nilai yang terkandung di balik setiap faktor tersebut. Lalu berikut ini merupakan tujuan analisis SWOT. Yang pertama itu mengidentifikasi kekuatan, menganalisis kekuatan internal yang dimiliki oleh setiap organisasi atau individu yang dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang kedua itu identifikasi kelemahan, mengidentifikasi kelemahan internal yang perlu diperbaiki. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi peluang, menemukan peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Lalu identifikasi ancaman, yaitu mengidentifikasi ancaman eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan mempersiapkan langkah-langkah yang perlu untuk menghadapinya. Yang pertama itu perencanaan strategis. Analisis SWOT ini membantu dalam merancang perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek berdasarkan evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu yang kedua itu meningkatkan pengambilan keputusan. Analisis SWOT ini membantu dalam perumusan strategi yang lebih tepat untuk memahami situasi internal dan eksternal secara menyeluruh. Lalu yang ketiga ada pengembangan dan solusi inovatif. Dengan memahami ancaman dan kelemahan, organisasi dapat lebih mudah untuk mengembangkan solusi inovatif untuk menghadapi tantangan di depannya. Lalu berikutnya itu merupakan studi kasus yang saya ambil, yaitu sepak bola nasional Indonesia dalam perjalanannya menuju Piala Dunia 2030. Indonesia ini memiliki visi untuk lolos ke Piala Dunia 2030, namun untuk mencapainya ada beberapa faktor internal dan eksternal yang perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT. Yang pertama itu dari kekuatan, poin pertamanya yaitu populasi muda dan antusias terhadap sepak bola. Yang kedua, infrastruktur dasar yang terus berkembang. Yang ketiga, dukungan masyarakat dan basis supporter yang besar. Kedua, yaitu kelemahan. Poinnya yaitu kualitas pelatihan dan fasilitas yang belum optimal. Poin kedua, manajemen dan organisasi yang sering tidak stabil. Yang ketiga, kurangnya kompetisi usia dini yang terstruktur. Lalu peluang, poin pertamanya yaitu keterlibatan sponsor dan investasi. Peluang untuk meningkatkan kerjasama internasional. Yang ketiga, teknologi dan analitik dalam sepak bola. Lalu dari ancaman, poin pertamanya yaitu kompetisi ketat dari negara-negara Asia lainnya yang sudah maju. Lalu ada intervensi politik dan korupsi yang masih merajalela di sini. Dan yang ketiga yaitu kurangnya dukungan finansial yang berkelanjutan. Dengan strategi SWOT ini, strategi yang bisa diambil adalah memaksimalkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, mengambil peluang, dan memitigasi ancaman. Hal ini penting untuk mempersiapkan sepak bola nasional Indonesia bersaing di kancah internasional, terutama untuk mencapai tujuan lolos ke Piala Dunia 2030. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.